Kalian nanti akan merasakan bagaimana pedihnya, sakitnya ketika kita caci maki dan difitnah. Itu tandanya Allah meridhoimu, merestuimu, dan mau mengangkat derajatmu. Siapa nggih? Ngapunten. Jangan lupa sama Zahro. Zahro? Yang Zahro siapa nggih? Setahun yang lalu kita ketemu. Dia dengan menjanjikan Pripun, Gus? Apa yang orang ini bukan kayak gini. Orang ini yang udah kayak gini. Di balik semua dalih-dalih yang dijanjikan kepada kakak, semua janji-janjinya sama sekali nggak ada pertanggungjawabannya, Mbak. Loh, kapan Jadi kita seperti kenal? ini, saya minta pertanggungjawabannya. Loh, hamil? Pertanggungjawaban soal kehamilan itu, Mbak. Cuman jangan ngaco deh, Mbak. Ini buktinya. Kita bisa tes kalau anak ini lahir. Lah, Semuanya udah dijanjikan. Gus, Jenengan bilang kalau saya gimana saya? hamil, anak jenengan, Loh, anak ini bakal bisa menjadi Astagfirullahaladzim. penerus yang bisa dimuliakan. astagfirullah, Mbak. Gimana Bener, saya mau bener. bertanggung jawab, Bos? Bener apa yang dikatain kakakku itu Ngelakuin bener aja nggak kayak pernah. gitu. Mohon maaf, Siapa Pak nggih? Kita sesama ulama loh, Gus. Mohon maaf, Pak Kiai. Mohon maaf. Mohon maaf. Saya bukan ulama, saya santri. Dengan siapa nih? Sudah berkali-kali saya bilang saya Kiai Dasim. Dasim. Mohon maaf, Pak Siapa Kiai. lagi sih ini? Saya nggak perlu dikenal orang, mungkin ada beberapa orang Kita aja yang cuma nggak kenal mau minta saya. pertanggungjawaban aja kayak udah didrama. Oh. Saya tahu sekarang. Anda dihamilin sama nih. Astagfirullah, Pak Kiai. Pak Kiai, mohon maaf. Idris. Gak pantas kan pakai ini. Pak Kiai. Gus, bohong itu dosa besar. Ya, saya tahu. Bohong itu dosa besar. Terus kenapa Dan sampai fitnah itu mbaknya ini? jauh lebih kejam dosanya. daripada membunuh. Tapi Tahu kan beliau bagi- sudah ada bukti loh, Gus. Bukti yang mana? Nah, ini sampean bicara seperti itu sudah masuk ke ranah ikut campur. Mohon maaf. Biarkan saya yang ngurus. Tahu, sabar, wah. Jangan menunjukkan kebodohan kita. Saya sudah peringatkan di awal. Kamu tidak ada hak untuk ikut campur di ranah ini. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Silakan ancam saya. Santri saya juga lihat nih. Buat apa saya yang Saya nggak takut siapapun santrimu, mau berapapun santrimu Oke. suruh kesini. Baik. Anda telah menghina guru saya. Dan Eh, saya pun Tris. pantas. Santrimu kayak gini nih, kamu didik ya, guys? Mulutmu! Gak sopan gak? Hah? Sekarang kita harus gimana? Gimana aja selanjutnya, Mbak ya? Udah, diam dulu, Ali. Sudah, diam dulu. Kita jalan ke rumah, kita bahas di rumah. Cepet. Biadab. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776.
Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Ketahuilah bahwa seseorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah harus melakukan beberapa proses yang terkadang sangat menyakitkan hati kita, bahkan sampai meneteskan air mata. Itu cara Allah sayang kepada kita. Kita tahu Sahibul Maulid, pengarang kitab Burdah yang saya baca saat ini, beliau itu diuji oleh Allah lumpuh bertahun-tahun. Apakah beliau putus asa dalam berdakwah? Mati total bertahun-tahun. Saking rindunya kepada Nabi, beliau baca syair yang selalu kita baca. Kemudian Rasulullah menghadiahkan sebuah selimut. Selimut itu dalam bahasa Arab namanya burdah. Ketika diselimuti, orang tersebut langsung sembuh. Oleh karena itu, Gus Adam Sujiwo, ketika kalian itu menghadapi suatu badai yang menyakitkan hati kita, terkadang kita ingin putus asa. Sebenarnya itu cara Allah sayang kepada kita. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti selalu disertai dengan kemudian, disertai ma'al usri yusra. Bukan setiap kesulitan baru ada kemudian, enggak. Tapi setiap kesulitan disertai dengan kemudahan. Oleh karena itu, pegangan kita saat ini yang kuat, yang perlu kalian amalkan, yaitu dengan burdah. Orang yang berjuang itu wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang yang berjuang di jalan Allah itu sama halnya dengan menggenggam bara api. Semakin kita genggam, semakin kita istiqomah berjuang, maka semakin sakit, semakin pedih, semakin melepuh tangan kita. Dan orang yang berjuang di jalan Allah itu akan menirukan sedikit banyak apa yang dirasakan oleh kita punya Nabi. Nabi Muhammad setiap hari dicaci maki. Nabi Muhammad caci maki oleh Abu Jahal, Muhammad pendusta, Muhammad pemecah belah bangsa. Setiap hari Nabi itu difitnah, Muhammad tukang sihir. Nggak cukup sampai di situ, Muhammad harus kita keluarkan, diintimidasi, diteror, liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, bahkan diusir dari kampung halamannya. Kita baru diuji aja dengan dunia sudah menyerah, sudah khianat kepada guru. Oleh karena itu, orang yang berjuang itu berat, harus mendapatkan ujian-ujian. Bagaimana agar tetap kalian itu tetap kuat, istiqomah, setia? Maka saya mengajarkan baca burdah biar nggak seperti yang lain-lainnya. Mereka yang sering khianat keluar dari kita, mengkhianati gurunya karena mereka disuruh baca burdah nggak pernah mau. Ayo dibaca, ya. Siap. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada
على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت عن جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاذبتي وأومض البرق في الظلماء من terus baca فما لعينيك إن قلت كفاها متى وما لقلبك إن قلت استفيق يميني أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم تدرك دمعا على طالب ولا أريد لذكر البني والعرب فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. Ini harus kita amalkan terus. Ini harus kita baca terus sampai pasal 10. Wah, ini pasal awal. Ini yang menguatkan dengan amal-amalnya para ulama salafun shalihin dan ulama-ulama wali-wali yang mengamalkan ini nanti membuat mereka itu kuat, membuat mereka itu tetap istiqomah. Wah. Yang pasal 10 yang biasanya kita baca di majelis, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda qulub lil hadithil amimi walay yadhiqa rasul lallahi jauhka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika malahi wal qalami ya nafsu la taqnati min zarratin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Suatu saat kalian itu akan merasakan bagaimana sakitnya difitnah. Bayangin coba, ketika kita tidak melakukan hal tersebut yang sangat-sangat membuat kita malu, tapi kita divonis, dipermalukan di depan orang banyak, di situ sakit pedih. Suatu saat kalian akan mengalami yang namanya cacian, makian, fitnahan tersebut. Tapi semua pasrahkan kepada Allah. Wa makaru wa makarullah. Ketika mereka berbuat makar, Allah yang akan membalas. Wallahu khairul makirin. Allah juga akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan sebaik-baiknya makar balasannya itu adalah Allah. Kira-kira seperti itu. Kalian nanti akan merasakan bagaimana pedihnya, sakitnya ketika kita caci maki dan difitnah. Itu tandanya Allah
meridhoimu, merestuimu, dan mau mengangkat derajatmu. Tapi Gus, apakah kita dengan membaca Burdah dari pasal 1 sampai 10 ini bisa untuk menenangkan hati kita? Terkadang suasana hati tidak sepemikiran dengan apa yang ada di otak kita. Suci wow. Sohibul Burdah Syekh Ahmad Al-Busiri. Kurang sakit gimana hatinya merindukan Rasulullah sampai lumpuh, mati separuh. Saking kangennya dengan sang kekasih, saking rindunya beliau sampai lumpuh, mati separuh. Dan rindunya wali, seorang wali zaman dahulu kepada Rasulullah itu tidak main-main. Nggak kayak rindunya kamu kepada pasangan kamu, kepada kekasih kamu, pacar kamu, istri kamu. Nggak ada apa-apanya. Zaman dahulu Sohibul Burdah, wali-wali zaman dulu rindunya kepada Nabi itu Masya Allah, saking rindunya sampai mati separuh. Bayangin coba, untuk menetes air mata itu sampai kering, sampai buta. Wali-wali itu meneteskan air mata karena dosanya, karena rindunya kepada Rasul sampai buta. Bayangin. Berarti bisa dikatakan bahwa Burdah ini adalah pengobat hati kita. Segala macam penyakit, mau penyakit hati maupun penyakit jasad, peganglah kitab Burdah itu untuk menjadi pegangan kamu di saat kamu sedang rapuh dan putus asa dalam berdakwah di jalan Allah. Insyaallah. Apakah kamu menerima tamu? Tidak, Gus. Salam. Saya nggak menerima tamu, kita khusus kajian Burdah. Iya, ada yang bisa dibantu. Sama Gus. Gus, ada yang ingin ketemu Gus. Kan kita nggak ada janjian, Topo. Enggak. Kenapa kamu terima tamu? Enggak. Enggak ada. Kan ini ada perlu apa? Ada apa? Ini perlu penting. Penting terus Gus. Kok sambil Penting apa, Bo? sambil marah sih mbaknya? Penting apa yang perlu disampaikan, Pak? Bisa masuk sekarang nggak sih, Mas? Ya udah suruh masuk. Waalaikumsalam. Oh, prajurit. Oh, banyak perempuan, wah. Kamu undang siapa, Bo? Enggak tahu, Gus. Iya. Enggak tahu. Saya tak pegang nih aja, wis. Wah. Ini sini, Bo. Siapa? Kok ada janjian sama admin? Enggak tahu, Gus. Iya. Jenengan ini gimana? 1 tahun yang lalu kita ketemu. Siapa nggih? Ngapunten. Kenalan, Gus. Jangan lupa sama Zahro. Zahro. Lupa. Siapa nggih? 1 tahun yang lalu kita ketemu. Jenengan menjanjikan Pripun, Gus? Apa yang orang ini bukan kayak gini. Kenalan. Orang ini yang Wah, udah nggak bukan kenal sama kayak gini. beliau. Di balik semua dalil-dalil yang dijanjikan kepada kakak, semua janji-janjinya dia sama sekali nggak ada pertanggung jawabannya, Dek. Kakak harus kayak gimana? Nggak tahu saya, Gus. Apa, Gus? Oh ya, aku nggak tahu, Gus. Zahro siapa? Nggak kenal. Aku baru aja ketemu sekarang loh. Ingat-ingat lagi. Gus, jangan pura-pura nggak tahu. Kakak saya tiap malam nangis, Gus. Aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Dek. Dia udah janjikan kalau ini bakal jadi sesuatu yang indah untuk keluarga kita, Dek. Kakak mesti gimana lagi? Kakak udah nekat, kakak harus kesini.
Jenengan gimana? Kenapa jenengan dibalik semua yang udah jenengan lakukan kepada Siapa Zahra? sebenarnya? Sama kenal nggak Gus? Yang 1 tahun yang lalu kan mesti ikut aku kan? Kenal nggak sama mereka? Aku ingat sama kamu. Kamu pernah mengantarkan pertemuan kita. Hah? Kalian tahu sendiri setiap aku keluar nggak pernah aku sendirian kan? Nggak usah berpura-pura lagi. Kak, Gus, udah jelas jenengan jujur mawon. Jujur apa? Jenengan udah bilang katanya mau datang ke rumah bertemu dengan kedua orang tua Zahra, tapi sampai sekarang nggak ada sama sekali. Apa? Omong kosong kamu itu semuanya. Gus, aku minta tolong kakakku ini perempuan baik-baik loh, perempuan lugu. Bisa-bisanya jenengan orang saleh kayak gini. Mungkin lebih tepatnya ngomongnya langsung ke inti pokoknya saja, Mbak. Kita nggak paham dengan apa yang sampean omongkan. Kita minta pertanggungjawabannya. Ya sebentar Gus. Saya izin ke toilet bentar ya Gus. Emang kemana kamu? Jangan-jangan kamu loh. Enggak, saya enggak pernah. Bentar. Pak, bentar. Saya ingat itu jenengan. Saya. Iya, Loh kapan jadi kita seperti kenal? ini. Saya minta pertanggungjawabannya. Loh, hamil. Pertanggungjawaban soal kehamilan itu, Mbak. Semen jangan ngaco deh, Mbak. Ini buktinya. Kita bisa tes kalau anak ini lahir. Lah, Semuanya udah dijanjikan. Gus, Jenengan bilang kalau saya gimana saya? hamil anak jenengan, Loh, anak ini bakal bisa menjadi Astagfirullahaladzim. penerus yang bisa dimuliakan. astagfirullah, Mbak. Gimana saya mau bertanggung jawab, Bos? Bener apa yang dikatain kakakku itu Lakuin bener aja nggak kayak pernah. gitu. Bapak dan ibu sakit karena kakak masih belum bisa terus terang. Kak, Gimana deh? kak. Ini Jangan Gus. Sama kenal nggak sama dia? nggak kenal. Setiap jenengan keluar itu pasti ada yang ngawal. Dan kita keluar itu Siapapun pasti itu. minimal 3 mobil, ya enggak? Gus, aku minta tolong banget ini jangan berbelit-belit, gimana minta pertanggungjawaban kakakku. Kakakku kasihan, Gus. Apa harus perlu ini tanggung jawab saya gimana? rekam? Biar semua orang tahu Loh. busukan kamu. Astagfirullahaladzim. Mbak, saya nggak takut dibenci orang. Seluruh penduduk bumi membenci saya nggak takut asal Allah ridho dengan saya. Nggak masalah kan itu, Mbak. Tapi yang membuat pertanyaan saya, Gus, yakin panjenengan setega itu memfitnah saya, kenal aja tidak? Kita tunggu anak ini lahir kalau memang jenengan masih meragukan apa yang Astagfirullahaladzim. saya katakan. kok anak siapa, Mbak? Apa pernah jenengan itu diracun atau di apa bahasanya ya? Dia sekap. Diracun atau sampai nggak sadar gitu, Iya, Bos? sampai dengan semaput. Kenapa kalian berpikir sampai seperti itu? Siapa tahu ada yang menjebak gitu loh. Setahu saya nggak pernah kalau di sekap sama perempuan. Enggak. Gini. Aku menjaga betul, Kak. Menjaga betul, Gus. Gini Gus. Tapi karena mbaknya ini bilang, saya tadi dengar ini anak jenengan. Loh, kamu percaya sama Enggak, dia? Sebentar. Mana buktinya? Saya ada bukti. Apa buktinya? Saya ada bukti. Apa? Kalaupun ada bukti, ya kan? Oke. Syekh Utsaimin kan mengatakan minimal ada 4 saksi dan bukti yang jelas. Kalau ada bukti saya siap bertanggung jawab. Makanya Tapi kalau nggak ada bukti, gimana saya mau bertanggung jawab? Wong melakukan aja nikmatnya nggak merasakan. masa kena pulute. Ya itu kena Dan getah. kamu ingat kan? Dia biasanya datang kan ke tempat kita pas kakak ngaji. Enggak, tapi mana buktinya dulu gitu loh. Kalau nggak ada bukti, jenengan jangan asal-asal menfitnah guru saya. Santri Iya. saya ada dan dia siap bersaksi. Ini saksi Mbak, bukan bukti. Bukti ada, bukti Mana? rekaman dan chatting dari jenengan selama ini yang jenengan kirimkan kepada saya. Saya ingat. Emang ada rekaman apa, video atau apa? Ada apalah yang membuat buktiku yang nyata gitu loh, Gus. Enggak, sepertinya saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Sebentar, ini gak ada membalik-balikan fakta ya. Emang ini kenyataannya, kakakku di sini cuma minta pertanggungjawaban. Iya, buktinya mana dan kapan? Ini buktinya kamu nggak bisa lihat. Ya itu kan belum tentu orang Kamu bisa nggak usah bersaksi.
belum tentu anak Gus. Setiap beliau keluar pasti kita kawal. 10 hari lagi anak ini akan lahir dan kita bisa tes. Yang tes itu udah jadi bukti. Enggak, maksud saya bukti waktu sama melakukan. Gak bisa. Ini adalah bukti dan kalian nggak usah memutarbalikkan fakta. Kita tidak pernah memutarbalikkan fakta, Mbak. Kamu sekongkol sama jenengan. Astagfirullah. Kamu sekongkolan. Kak, Siapa dulu Mbak, siapa dulu? Jenengan itu siapa? Dari mana? Ngaku dari pondok pesantren mana? Baru nikmat apa pondok mana gitu loh. Jelaskan. Yang Jelaskan. Kakak udah nggak bisa lagi lihat muka. Fitnah waktu. Betul, Gus. sabar Kak. Ayo, Mas. Mana sih anak kakak Suci, Bo. deh? Andai kata aku melakukan hal sehina itu, apakah kalian akan meninggalkanku? Tidak. Kita tidak akan meninggalkan jenengan, Gus. Kita tetap setia pada jenengan. Apapun yang terjadi, apapun resikonya. Itu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah. Gus, mohon maaf, bukan mau saya menggurui jenengan, tapi jenengan sudah sering bilang kepada saya manusia itu tempatnya salah. Tapi perlu kamu tahu, demi Allah, wallahi aku nggak pernah menyentuhnya kena macam kamu. Jangan bawa nama Allah ketika nanti anak ini bisa menjadi saksi dari semua yang jenengan lakukan kepada Zahra. Benar itu Gus. Gus, Fitnah yang paling kejam itu adalah fitnah wanita. ya Allah, baru saja tadi kita mengkaji tentang fitnah. Allah tiba-tiba langsung mirip. Fitnah nggak usah bawa nama Allah. Kak, Kamu cuma membawa nama Allah untuk melindungi semua yang sudah kamu lakukan kepada Zahra. Kak, Kakak bingung deh harus kayak gimana lagi biar mereka semua percaya sama Kak emang susah Kak bicara sama mereka ini, aku juga bingung. Bukan susah yang seperti zaman maksud, Mbak. Kalau ada bukti yang jelas dan otentik, baru kita bisa percaya. Sebentar, apa ini kurang sebagai bukti? Mbak, kita belum tahu ini anak siapa. Oke, kita tunggu 10 hari lagi ya setelah anak ini lahir. Buat apa kita nunggu-nunggu? Apakah 10 hari terakhir ini sampai mau memeras guru saya? Hah? Meras apa? Kita nggak ada meras. Kita cuma minta pertanggungjawaban. Di mana ada kamu meras? pikir kita mau meras. Tapi, aduh, ini sudah terlanjur direkam. Nanti, jika ini benar, semua orang tahu. Tapi saya yakin jenengan itu tidak pernah melakukan hal itu. Kamera matikan sudah. Gak apa-apa. Udah biarin kamera. Biar semua orang tahu kelakuan pengikutnya, kelakuan Gusnya di belakang kayak apa. Biarin, rekam aja. Up di Astagfirullahaladzim. media. Kalau bisa viralin. Astagfirullah. Ini tuh masih fitnah. Belum ada bukti, mending matikan saja. Jangan. Nggak apa-apa, Gus. Nggak apa-apa. Biar aja. Rekam terus. Nggak apa-apa kalau memang ini cara Allah sayang kepada saya, nggak apa-apa. Yang jelas saya tidak melakukan hal itu. Kenapa mesti takut? Kalau saya takut malah mereka menyangka saya melakukan hal itu. Tapi ini masih simpang siur. Nanti takutnya ada yang memotong video yang mana nanti Saya video nggak itu ngaruh. digoreng. Saya nggak ngaruh, Gus. Kalau ini Saya nggak terbukti Mm. anak jenengan, apa yang akan jenengan lakukan? Ya saya akan bertanggung jawab. Kalau memang ini terbukti anak saya, sebagai laki-laki yang diajarkan tanggung jawab, karena saya tidak melakukan bersalah, mana mungkin saya harus tanggung jawab. Saya minta bukti pertanggungjawaban jenengan. Nggak bisa dong. Mana buktinya dulu kalau ini betul-betul anak saya? Kita tunggu 10 hari lagi ya, Dek. Ya nggak masalah, monggo. Nggak masalah. Mau diviralin atau apa nggak masalah. Oke. Saya nggak pernah takut, Gus. Meskipun seluruh penduduk bumi membenci saya, kalau saya tidak melakukan hal itu, asalkan Allah ridho kepada saya, aku nggak takut. Terserah mereka mau melakukan apa. Saya mengenal panjenengan aja enggak. Kamu nggak terima tamu kan, Wo? Enggak, Gus. Enggak ada. Salam. Ini siapa lagi, Wo? Waalaikumsalam. Saya nggak pernah takut, Gus.
kalau saya tidak pernah melakukan hal itu. Meskipun saya dibenci seluruh penduduk bumi, saya nggak bakal takut, nggak bakal ngefek, Gus. Tapi dampak yang saya takutkan itu dampak dari fitnah ini itu nanti berimbas pada panjenengan, Gus. Berimbas itu pasti, berkurang pasti, jamaah berkurang, banyak membenci, nggak mau datang lagi ke majelis, itu pasti. Tapi suatu saat Allah menunjukkan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Gak sama sekali. Dan saya nggak pengen kalian percaya dengan saya. Gak gitu Gus, dari tadi Gus kayak berlindung di balik nama Allah. Bukti ini sudah jelas ya. Bener. Kita lihat aja. Wow, kamu nih matamu lagi. Teni. Betul ya. Siapa lagi? Waalaikumsalam. Gusnya ada. Siapa, wo? Gak tahu Gus. Pakai serban nih mamahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Siapa, Dasim. Wo? Ana Dasim. Dasim. Kiai Dasim. Pura-pura gak tahu. Ya Dasim. Nggak asing aku dengan nama itu. Dasim siapa ya? Dasim nih. Nggak ya? Kok kayak Sudah. kenal? Ini ada apa ini? Lah ya nggak ada apa-apa ya. Iya. Terus jenengan Ana dengar dari dulu tadi. Ini nggak ada apa-apa. Ente berkelahi kayaknya. Gus, saya baru keinget Apa mau? Dasim kan namanya Jin. Iya. Perusahaan rumah tangga. Jauh. Ya kan? Iya, ingat aku. Oke Dasim. Mian lagi nang. Antum bilang apa? Anu ini cuma ini loh. Anu apa namanya? Kakinya ini kena semut tadi. Alah, sudah. Ada apa, Gus? Siapa panjenengan? Saya tidak mengenal panjenengan. Ada perlu apa ya? Bisa gak kenal saya itu loh. Anak Kiai Dasim, Gus. Kiai Dasim. Apakah benar panjenengan itu mengatakan mengaku sebagai Kiai Dasim? Ya benar. Bukankah Kiai Dasim? Dasim itu nama setan. Iya kan? Oh, Nama setan yang merusak rumah tangga orang. jadi Anda sudah merendahkan saya. Bukan maaf, tapi itu nama yang sangat jelek. Sejelek apapun nama itu pemberian orang tua loh, Gus. Jenengan itu Siapa? nggak menghargai orang tua nih berarti. Sudah nggak usah belit-belit, Gus. Bereskan, wah, siapa lagi nih, wah? Sudah, ini ada apa, Gus? Kamu siapa? Tiba-tiba datang ke sini. Nah, Anda siapa? Kamu siapa? Kok malah tak? Kita ada urusan di sini. Ada apa, Ada Gus? urusan penting di sini. Siapa lagi ya Allah? Gak sabar. Kalian Kak. tidak saling mengenal. Kalian tidak kenal. Sama sekali gak kenal. Kamu siapa? Maaf ya, Pak Dasim, ada yang bisa saya bantu? Justru saya yang mau tanya. Saya tadi jalan dengan rame-rame di sini, Gus. Lah, mertamu ya. Ada seorang wanita teriak-teriak. Silakan di sini. Jangan jauh-jauh. Apa yang perlu? To the point aja deh. Sudah, saya mau tanya, ini ada apa sampai ada ini santri jenengan? Bukan. saya Santri nggak kenal. bukan? Saya nggak kenal. Terus ini ada kamera kenapa? Lah, ya terserah kita lah. Sama ini kenapa ngatur-ngatur kita? Lah. Saya lagi ngomong sama Gus Oh, jenengan. silakan. Wow, tafadhol. Adab loh, Mas. Adab loh ya. Tafadhol. Astagfirullahaladzim. Aneh. Kenapa, Gus? Mbaknya siapa? Dari mana? Anda siapa? Apa maksud Anda ke sini? Sudah, Mbak. Anda ada masalah apa? Saya Bukan tadi urusan Anda. namanya Kiai itu, Mbak ya. Kalau ada masalah, Kiai. mungkin ini Kiai apa santrinya Gus ini. Enggak, kayaknya. Allah ya, nggak kenal. Terus kenapa? Sampai beliaunya sampai menangis kayak gini? Ya saya nggak tahu, tanyakan aja sama yang bersangkutan. Kenapa, Mbak? Kamu siapa?
Mbaknya diapain sama Gus? Kamu nggak berhak ikut Diapain sama campur masnya ini? masalah saya. Sudah, saya itu mau bantu Mbak. Sesama Muslim itu saya bantu. Sudah, tenang. Saya nggak percaya sama Istighfar yang Mbak, namanya istighfar, kiai. istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini ulama loh Mbak. Saya juga ulama. Ulama. Gus, ini gimana sih Gus? Saya nggak kenal dengan panjenengan ya. Mohon maaf, Siapa Pak Kiai? Kita sesama ulama loh Gus. Mohon maaf Pak Kiai. Mohon maaf. Mohon maaf. Saya bukan ulama, saya santri. Jangan siapa nih? Sudah berkali-kali saya bilang saya Kiai Dasim. Ya udah Asim. Dasim. Mohon maaf Pak Siapa Kiai. lagi sih ini? Saya nggak perlu dikenal orang. Mungkin ada beberapa orang Kita yang cuma nggak kenal mau minta saya. pertanggungjawaban aja kayak udah di drama. Oh. Saya tahu sekarang. Anda dihamilin sama nih. Astagfirullah Pak Kiai. Astagfirullah, Pak Kiai, mohon maaf. Mohon maaf Pak Kiai. Mas. Ini meskipun ada masalah, meskipun sampean ulama siapapun itu, meskipun Anda presiden, Anda tidak ada hak di sini untuk ikut campur. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau ini seumpama ini adik sampean. Iya. Tapi sampean ini siapa? Mbaknya ini nggak kenal. Gus Idris nggak kenal. Saya juga nggak kenal siapapun di sini. Tapi Iya. saya punya hak untuk Terus membantu. apa maksud sampean ngomong seperti itu? Udah. Hak panjenengan itu ada di mana untuk ikut campur masalah Panjang ini? saya yang ada kepentingan. Sudah, Mbak teruskan. Saya biar tahu masalahnya. Tapi ini bukan urusan sampean. Saya itu hanya membantu jenengan. Anda bersedia? Kalau Jadi jenengan saksi? kesini emosi, Anda bersedia mau jadi saksi? kalau jenengan kesini emosi, nggak akan selesai. Apakah kalian Istighfar. tuh nggak kenal, nggak saling mengenal? Loh, Kok gimana? datangnya ini tidak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang ke tempat ini, kita nggak Saya- mengenal mereka. Saya itu sering istikharah, Bos. Duduk kita Saya itu sering saling istikharah. Logikanya Gus ya. Ada hak apa Pak Kiai ini ikut campur dalam masalah ini? Logikanya lagi, kalau jenengan dengar seseorang minta tolong atau bertengkar, terus Anda tinggal, dan itu seorang perempuan loh Mas. Terus apa haknya sampean itu? Saya hanya bertanya. mengikut campuri urusan orang itu apa haknya Pak Kiai, sampean? Kalau bertanya itu tidak ada unsur untuk ikut campur. Astagfirullahaladzim. Katanya dari awal adab mana? Lah jenengan ini adabnya kayak apa bilang sama ulama? Lah daripada kamu ikut-ikut urusan orang lain, kamu nggak tahu mengalami. akhlak nggak? Hah? Saya belum ikut campur, Mas. Denger ya. Belum ikut campur tapi kamu udah nanya-nanya, Udah. Adab, akhlakmu mana? Udah, saya nggak ada urusan sama kalian berdua. Saya cuma Ini direkam ada ya, Mas? urusan Dian. sama Ini muridnya Gus yang katanya terkenal. guru yang sudah Kayak gini adabnya. melakukan ini kepada Astagfirullahaladzim. saya. Nah, Gus, bohong itu dosa besar. Iya, saya tahu. Bohong itu dosa Terus besar. kenapa Dan sampai fitnah itu mbaknya ini? jauh lebih kejam dosanya. daripada membunuh. Tapi Tahu kan beliau bagi- sudah ada bukti loh, Gus. Bukti yang mana? Nah, ini sampean bicara seperti itu sudah masuk ke ranah ikut campur. Mohon maaf. Biarkan saya yang ngurus. Jangan. Tahu, sabar wah. Kita jangan menunjukkan kebodohan kita. Kalau Sabar, kita Wah. debat, kita cukup debat. Mas, Astagfirullah. jenengan lempar saya pakai kursi nggak akan kena. Sudahlah. Sudah wah. Nantang kamu. Oh, Wah. kalau kita Wah. debat, kita selesaikan dengan debat. Ilmu jenengan terus. Wah. Oke. Menutup Siap. pintu setan. Jangan terpancing amarah. Tetap Subhanallah. tenang. Tetap tenang. La ilaha illallah. Istighfar. Allahu Akbar. Sudah. Sallallahu ala Mampu Muhammad, menyembuhkan. sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalian datang kemari Ya hanya Allah. untuk memfitnah kami. Ya. Fitnah dari mananya sih? Eh, Kakakku Gus. ini cuma minta pertanggungjawaban loh, Gus. Aku akan bertanggung jawab. Sekali lagi dengerin. Aku akan bertanggung jawab jikalau ini betul-betul atas perbuatan saya. Tunggu. Akan tetapi, jikalau ini fitnah, Begini. konsekuensi apa yang Saya bantu menengahi ini, Gus. Aduh. Mbak, duduk dulu. Mbak. Duduk dulu, Mbak. Ya, silakan duduk, monggo. Mbak. Kamu mau duduk juga ya? I? Nih kursi nih. Nih. Antum tuh lebih baik keluar dulu lah. Nggak level. Rumah siapa ini? Menyuruh saya keluar. Keluar dari sini. Hah?
Rumah siapa kamu sama selesai keluar? Gusnya. Wah, mohon maaf, Gus, Pak Kiai, dengan segala hormat. Anda itu tidak berhak untuk ikut campur di ranah ini. Panjenengan itu orang luar, kecuali saling mengenal. saya yang mengenal. Hak saya nggak kenal mereka. Hak kan nggak kenal. Hak saya nggak kenal. Berarti jenengan nggak ada hak untuk ikut campur. Dan hak saya nggak kenal Gus. Ya sudah, jangan ikut campur. Dan jenengan santri nggak bisa belani Gus. Kayak apa? Lah, kita sudah membela dari tadi. Saya di sini Ini menengahi. fitnah, Pak Kiai. Ada nggak cari solusi? Menengahi itu fungsinya apa? Jenengan ini Penengah itu, memposisikan diri. penengah itu jembatan ya antara si korban sama pelaku. Sedangkan kita tidak butuh itu. Jenengan orang luar, Pak Kiai, tolong sadar itu. Apa Anda punya solusi? Kita ada solusi. Seperti apa? Jangan ikut campur. Jenengan tidak ada hak untuk di ranah ini, nggak ada. Mbak yang sabar ya. Jadi berapa bulan Mbak kandungannya? Aish. 9 bulan. Pak Kiai. Menurut Pak Kiai bagaimana hukumnya dengan Pak Kiai, lihat apa yang sudah terjadi dengan saya? Sudah. Kalau gini udah jelas. Kayak gini ini udah perbuatan biadab nih. Dengarkan. Gus, lebih baik Gus menikahi beliau. Astagfirullah. Atas dasar apa saya menikahi beliau? Lah, beliau sudah berani ke sini loh, Gus. Ini yang sudah Beliau sudah berani ke sini loh. Saya nggak kenal siapa beliau. Nikah itu ibadah, bukan main-main. Jenengan dijanjiannya apa, Mbak? Astagfirullahaladzim. saya dijanjikan bahwa dengan anak yang saya kandung, nantinya anak saya akan menjadi orang yang mulia, yang bisa memuliakan keluarga saya. Gus, ingat loh Gus, nggak ada yang lebih mulia daripada Nabi loh Gus. Nggak pantas ini panggil Gus kayak gini kelakuannya. Astagfirullah. Memang saya nggak pantas. Tiap Idris. Gak pantas kan pakai ini. Pak Kiai, saya sudah peringatkan di awal. Kamu tidak ada hak untuk ikut campur di ranah ini. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Silakan ancam saya. Santri saya juga lihat nih. Buat apa saya ancam? Saya nggak takut siapapun santrimu, mau berapapun santrimu suruh ke sini. Baik, baik. Anda telah menghina guru saya. Dan saya pun Idris. pantas. Santrimu kayak gini nih, kamu didik ya guys? Mulutmu! Gak sopan gak? Saya sudah peringatkan dari awal. Kamu bukan siapa-siapa di sini dan tidak ada ranah untuk ikut campur. Apalagi kamu merendahkan guru saya. Seperti ini. Sebelum saya lebih emosi padamu. Seperti Pak Yai, ini. kamu jangan mengajari kita. Apakah kamu sudah mencontohkan adab yang baik? Mbak sudah tahu kan siapa yang kiai, siapa yang bukan ya kayak gini ya. Kelakuannya seperti ini ya. Jiwa, sabar, tetap sabar. Gus, sabar, nggak apa-apa. Sudah, Bos. Dia saja tidak mencontohkan adab Lebih baik yang Anda baik. mengakui perbuatan Selagi pribadi Anda. saya yang dihina, nggak masalah. Tapi saya nggak terima. Saya bukan Kecuali- menghina, kenyataan itu. Tapi saya nggak terima, Gus. Jangan dihina seperti Ya, ini. iya, aku tahu. Lebih baik saya yang dihina daripada orang tua saya atau guru saya. Udah. Sudah kamu urusan sama santri saya nanti. Sudah, lebih baik panjenengan pulang aja daripada memicu di sini nanti perkelahian. Terus itu mau diapain itu? Ya, Mbak, lebih baik panjenengan juga pulang. Silakan pulang. Nggih. Karena banyak madorotnya jikalau panjenengan terlalu lama di sini. Lagian Terus kan masalah pertanggungjawabannya gimana? kamu tadi meminta 10 hari lagi toh. Mana bukti kalau kamu akan bertanggung jawab 10 hari lagi? Kita akan kasih bukti. Silakan datang ke sini. Rumah ini tidak akan pindah. Sudah kan? Kalian 10 hari lagi sudah. kalau Silakan pergi. cari kita nggak ada di sini, cari di mana? Pondok. Silakan pergi kan. Alamat pondok pesantren saya jelas, semua netizen tahu. Nanti 10 hari lagi mereka ke bandara, Kak. Sudah, tidak usah banyak omong. Pergi kau. Suaramu ya. Ini Wah, perempuan. ini malam-malam wah ya. Oh, ini. Malam-malam. Sudah, Mbak. Ini. Sudah, sabar. Mbak, sabar ya. Sudah. Sudah. Silakan. Mbak, lebih keluar. baik ikut saya. Ya Silakan pantas lah. keluar. Silakan. Mbak, lebih baik ikut keluar. saya. Sudah. Biar yang mau tetap maksiat silakan udah. Biarin. Udah. Gak pantas dari Gus.
Sekarang kita harus gimana? Gimana rencana selanjutnya, Mbak? Ya, Udah, kita udah berhasil. udah. Diam dulu, Ali. Sudah, diam dulu. Kita jalan ke rumah, kita bahas di rumah. Oke, cepet. Biadab. Udah. Langkahku tapaki jalan cahaya, di setiap sujud ku pinta ridhanya, menghafal ayat setia pada guru, tahfiz menjadi sinar dalam malam.